paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, pimpinan DPR resmi menandatangani komitmen RUU perampasan aset yang akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Dan perlu kita catat siapa yang memaksa meja perundingan itu dibuka. Rakyat biasa dari Kabupaten Pati. Ingat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. Mereka bukan pejabat, bukan partai, bukan pesohor. Mereka petani, pedagang, buruh, dan buruh. Berawal hanya bersuara di alun-alun Pati. Ditolak, diremehkan, dan mereformasi kebijakan daerah di Pati, bahkan rekeningnya sampai diblokir. Tapi mereka tidak berhenti, mereka berjalan, mereka berorasi, mereka membawa tuntutan sampai ke Jakarta. Dan hari ini, suara mereka menggema di gedung DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Ini bukan sekedar janji lisan, ini tanda tangannya, ada saksinya. Ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, Cucun Ahmad, Samsur Rijal, di tempat gedung DPR, Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2026. Dan ini kutipan langsung dari Dasko. Kami pimpinan DPR berkomitmen menyelesaikan RUU perampasan aset tepat waktu. Kalau tidak selesai sebelum tepat waktu, ya kami mengundurkan diri. Gak ada masalah. Ini pertama kalinya dalam sejarah pimpinan DPR menaruh jabatannya sebagai taruhan di hadapan rakyat. Peristiwa ini punya 3 makna besar. Pertama, ini bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan baik. Bahwa ketika rakyat bersuara dengan tertib, dengan data, dengan persatuan, negara akan mendengar. Kedua, ini pelajaran bagi kita semua, bahwa kekuasaan hanya akan takut ketika rakyat bersatu. Dari Pati bisa sampai ke Senayan. Ketiga, ini adalah contoh untuk anak cucu kita, bahwa melawan ketidakadilan tidak harus dengan retorika intelek, tapi sikap intelektual itu sendiri. Cukup dengan keberanian, dengan keteguhan, dan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Dan lebih dari itu, ini bukan hanya sejarah Indonesia, ini adalah sejarah dunia tentang bagaimana rakyat biasa dari sebuah kabupaten berhasil memaksa parlemen tertinggi di negaranya untuk tunduk pada kehendak rakyat. Pak Teguh dan kawan-kawan AMPB telah membuka jalan. Mereka membuktikan bahwa rakyat biasa pun bisa menulis sejarah baru. Tugas kita sekarang adalah mengawal sampai tanggal 15 Desember 2026, sampai RUU itu sah menjadi undang-undang. Untuk Pak Teguh, untuk AMPB, untuk seluruh warga Pati, dan untuk abang-abang ojol, terima kasih. Kalian telah mengajari bangsa ini arti keberanian. Kalian telah menunjukkan bahwa kita harus seteguh Pak Teguh, dan sekokoh Mas Botok, dan seviral ojol. Karena sejarah sedang mencatat, dan anak cucu kita, bahkan dunia akan membacanya. Dari Pati untuk dunia.